teman-teman SBMX, kenalin aku Meisha dari SBM 2024, di sini sebagai mentor sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Jadi apa aja sih yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama, ada pengertian perilaku menyimpang. Kedua, faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Ketiga, jenis-jenis perilaku menyimpang. Keempat, tipe-tipe kejahatan. Kelima, pengertian pengendalian sosial. Keenam, tujuan pengendalian sosial. Ketujuh, akibat dari pengendalian sosial yang tidak berfungsi. Kedelapan, sifat-sifat pengendalian sosial. Kesembilan, cara pengendalian sosial. Kesepuluh, proses pengendalian sosial. Dan yang terakhir, jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Pertama, kita akan membahas mengenai penyimpangan sosial terlebih dahulu. Apa sih itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang, atau yang biasa disebut sebagai deviasi sosial, adalah segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Berikut ini adalah faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Yang pertama adalah faktor anomi. Ini merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika seseorang maupun kelompok tidak memiliki nilai dan norma yang dapat dipegang dan dijadikan suatu pedoman dalam hidup di sebuah lingkungan masyarakat, sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Yang kedua, adanya differential association. Menurut teori ini, penyimpangan dapat terjadi ketika agen-agen sosialisasi menyampaikan proses sosialisasi yang berbeda, sehingga mendorong terjadinya konflik internal. Yang ketiga, pemberian julukan atau labeling. Penyimpangan dapat terjadi karena pemberian julukan atau cap yang biasanya negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer atau primary deviation, dan sebagai tanggapannya, si pelaku kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi kesalahannya, sehingga terjadi penyimpangan sekunder atau secondary deviation. Yang keempat, sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Menurut teori ini, penyimpangan dapat terjadi ketika seseorang atau individu terus-menerus berinteraksi dengan individu lain yang memiliki sifat menyimpang. Yang kelima, sosialisasi tidak sempurna. Artinya, penyimpangan ini dapat terjadi kepada seorang individu karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi mengenai norma yang baik dan yang benar. Contohnya adalah ketika seorang anak yang kurang diberikan pengetahuan oleh orang tuanya mana hal yang baik dan yang benar, dia akan berpotensi melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang. Yang terakhir, sistem pengendalian sosial yang lemah. Jika seseorang yang melakukan penyimpangan tidak diberikan sanksi yang tegas, maka mereka akan melakukan penyimpangan sosial kembali karena tidak adanya efek jera. Selanjutnya adalah jenis-jenis perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dapat dibedakan berdasarkan sifat, bentuk, dan jumlah pelaku. Pertama, kita akan membahas berdasarkan sifatnya. Ada penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif adalah bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, namun tidak merugikan pihak manapun. Contohnya, pada masyarakat tradisional, perempuan yang mengerjakan suatu pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, seperti tukang ojek ataupun sopir taksi, dianggap tabu. Padahal sebenarnya ini tidak merugikan pihak manapun, bahkan ini mendorong emansipasi wanita. Selanjutnya, penyimpangan negatif adalah bentuk perilaku yang mengarah kepada tindakan yang dipandang rendah dan berdampak buruk serta merugikan bagi pelaku serta masyarakat. Contoh dari penyimpangan negatif adalah pencurian, pembunuhan, dan korupsi. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah bentuk penyimpangan yang bersifat sementara dan berskala kecil, sehingga masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Contoh dari penyimpangan primer adalah seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah karena adanya masalah transportasi. Jadi penyimpangan primer adalah bentuk penyimpangan yang dilakukan sekali ataupun dua kali.
Sedangkan penyimpangan sekunder adalah bentuk penyimpangan yang dilakukan secara berulang dan mengarah pada tindakan kriminal. Contohnya adalah kebiasaan buruk seseorang yang suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan yang pada akhirnya dapat menyebabkan keresahan pada masyarakat. Berdasarkan jumlah pelaku, dibedakan menjadi penyimpangan individual dan penyimpangan kolektif. Penyimpangan individual adalah bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh satu orang. Contohnya adalah seseorang yang menerobos lampu merah dengan sengaja. Yang kedua, ada penyimpangan kolektif, yaitu dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama sehingga menimbulkan keresahan, ketidakamanan, dan ketidaknyamanan. Contohnya adalah sekelompok siswa yang melakukan tawuran yang menyebabkan kerusuhan. Selanjutnya adalah tipe-tipe kejahatan. Yang pertama, ada kejahatan tanpa korban atau victimless crime, yaitu bentuk kejahatan yang hanya merugikan pelakunya. Contohnya adalah perjudian dan aborsi. Yang kedua, ada kejahatan terorganisasi atau organized crime, yaitu bentuk kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan cara menghindari hukum. Contohnya adalah dalam proses pengedaran narkoba, ada yang berperan sebagai produsen, dan ada yang berperan sebagai distributor yang nantinya akan mengedarkan narkoba tersebut kepada konsumen mereka. Yang ketiga ada kejahatan terorganisasi transnasional atau transnational organized crime, yaitu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan jaringan global dan melampaui batas negara. Contohnya adalah perdagangan manusia, perdagangan hewan-hewan langka, dan cybercrime. Yang keempat, kejahatan kerah putih atau white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau memiliki kedudukan. Contohnya adalah penyelundupan uang oleh pemimpin perusahaan ataupun korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Yang kelima ada kejahatan kerah biru atau blue collar crime, yaitu merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dan identik dengan kekerasan langsung. Contohnya adalah pencurian atau penjamretan yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. Dan yang terakhir ada kejahatan perusahaan atau corporate crime, yaitu merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan atas nama perusahaan dengan tujuan mendapatkan banyak keuntungan. Contohnya adalah pembuangan limbah ke sungai-sungai, di mana airnya itu masih digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pengendalian sosial. Jadi, pengendalian sosial atau kontrol sosial adalah alat atau cara yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan dari pengendalian sosial adalah mewujudkan ketentraman dan keserasian dalam masyarakat, pelaku penyimpangan kembali mematuhi norma-norma yang berlaku, mengurangi tindakan penyimpangan sosial, masyarakat dapat mematuhi nilai dan norma sosial, baik dengan kesadaran sendiri maupun dengan paksaan, dan yang terakhir, pelaku menyadari dan memperbaiki sikapnya. Nah, apa yang terjadi jika pengendalian sosial tidak berfungsi? Yang pertama adalah keseimbangan sosial terganggu, yang kedua, nilai dan norma pudar, yang ketiga, tindak kejahatan dan kekerasan semakin marak, dan yang keempat, terjadi krisis sosial dan disintegrasi sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat pengendalian sosial. Yang pertama ada preventif dan yang kedua ada represif. Preventif adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan menyimpang. Ini dapat dilakukan lewat sosialisasi, pendidikan, penyuluhan, atau nasihat agar seseorang maupun kelompok tidak melakukan penyimpangan sosial. Sedangkan represif adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebagai langkah untuk memulihkan keadaan setelah terjadinya penyimpangan sosial. Nah, ini dapat dilakukan melalui pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku penyimpang. Cara pengendalian sosial ini dapat dilakukan secara formal dan non-formal. Pengendalian sosial formal dilakukan secara sadar dan berkesinambungan melalui lembaga formal yang ada di masyarakat, misalnya melalui pendidikan, hukuman, dan agama. Pengendalian sosial non-formal dilakukan oleh masyarakat melalui cara yang tidak resmi,
misalnya melalui gosip, teguran, ejekan, celaan, dan pengucilan. Selanjutnya adalah proses pengendalian sosial. Yang pertama ada persuasif, yaitu pengendalian sosial tanpa adanya kekerasan, dengan cara menyarankan dan membimbing individu ataupun kelompok agar mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan melalui lisan, ataupun bisa ditampilkan di spanduk, poster, ataupun iklan layanan masyarakat, agar masyarakat tidak melakukan kegiatan-kegiatan menyimpang. Yang kedua ada koersif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan kekerasan ataupun paksaan, agar masyarakat mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya adalah penertiban pedagang kaki lima di trotoar jalan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara membongkar dan merusak tempat berniaga atau mengangkut barang-barang milik pedagang. Nah, pengendalian sosial secara koersif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompulasi dan pervasi. Kompulasi adalah bentuk pemaksaan terhadap seseorang agar mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Sedangkan pervasi adalah penanaman norma yang dilakukan secara berulang-ulang agar norma tersebut melekat dalam pribadi seseorang. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga memiliki intensitas yang sangat tinggi untuk mengawasi tingkah laku anak. Oleh karena itu, lembaga keluarga diharapkan dapat mengawasi perilaku seorang anak agar tidak melakukan perilaku-perilaku menyimpang. Yang kedua adalah lembaga agama. Di setiap agama, ada aturan mengenai perbuatan baik, dan ada juga mengenai sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai dan norma dalam masyarakat, serta mengajak para siswa untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang. Yang keempat adalah lembaga kepolisian, yaitu lembaga yang bertugas untuk mengendalikan perilaku warga masyarakat agar memelihara dan mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang kelima adalah lembaga pengadilan, yaitu lembaga yang bertugas menyelidiki, mengusut, dan menjatuhkan hukuman kepada warga masyarakat yang melanggar hukum secara tertulis. Yang keenam ada lembaga media massa, yaitu lembaga yang berperan sebagai alat pengendalian sosial dengan cara mengawasi seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah melalui sajian informasi-informasi yang bermanfaat. Yang terakhir ada lembaga adat, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dalam masyarakat tradisional. Nah, di setiap lembaga adat memiliki nilai dan normanya yang masing-masing yang harus ditaati oleh setiap masyarakat. Sekian materi mengenai penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Terima kasih atas perhatiannya.